Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Sahabat kreatif yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, hendaknya kita menjadi manusia yang berakhlak mulia. Karena di antara tujuan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innama bu'itstu liutammima salihal akhlaq." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Seorang mukmin yang baik akhlaknya menunjukkan kesempurnaan imannya. Dan mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqa." Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Akhlak yang mulia akan menjadi pemberat timbangan kebaikan pada hari kiamat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Athqalu syai'in fil mizan al-khuluqul hasan." Sesuatu yang lebih berat timbangannya pada hari kiamat adalah akhlak yang baik. Sahabat kreatif yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 10 akhlak mulia di dalam Islam yang perlu kita ketahui dan kita amalkan di dalam kehidupan. Yang pertama adalah berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua maksudnya adalah bagaimana seorang anak memberikan kebaikan, menyenangkan kedua orang tuanya, dan berusaha sekuat tenaga untuk tidak menyakiti perasaan orang tuanya. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ia pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul amali ahabbu ila Allah?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "As-salatu ala waqtiha," yaitu salat tepat pada waktunya. Qala thumma ayyu, kemudian apalagi wahai Rasulullah? Qala birrul walidain, kemudian yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berbakti kepada kedua orang tua. Kalaulah berbakti kepada kedua orang tua adalah salah satu bentuk akhlak yang mulia, maka durhaka kepada kedua orang tua merupakan dosa besar yang penyebutannya disejajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dosa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-kabairu al-isyraku billahi wa uququl walidaini wa qatlun nafsi wal yaminul ghamus." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa besar adalah menyekutukan Allah, wa uququl walidain. Yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga membunuh jiwa, dan yang keempat adalah sumpah palsu. Seorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka dampak dari kedurhakaan tersebut akan dirasakannya ketika di dunia. Dia merasakan kesulitan dalam kehidupan karena dia durhaka kepada orang tua yang telah membesarkannya. Kemudian yang kedua, di antara akhlak yang mulia adalah menyambung hubungan silaturahim. Menyambung hubungan silaturahim adalah menyambung hubungan dengan orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kita.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba." Kata Allah Subhanahu wa taala, sembahlah Allah, janganlah engkau berbuat kesyirikan kepadanya dengan suatu apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua dan sambunglah hubungan kekerabatan. Seorang yang menyambung hubungan kekerabatan, maka ini adalah amalan yang mulia. Dengan cara mengunjungi kerabat kita, menanyakan bagaimana kabarnya, dan cara-cara yang bisa kita lakukan supaya hubungan kekerabatan tetap terjaga. Ketika ada seorang yang memutuskan hubungan silaturahim, maka ini termasuk dalam dosa besar yang pelakunya diancam untuk tidak dimasukkan ke dalam surga. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata qati'." Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Kemudian yang ketiga, di antara akhlak yang mulia adalah malu. Malu adalah sifat yang ada pada jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan yang bisa memperbaiki dan memperindah kepribadiannya. Ia meninggalkan hal-hal yang bisa memperburuk kepribadian dirinya. Dan malu ini adalah termasuk dari cabang keimanan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan wal haya'u syu'batun minal iman." Iman memiliki 70 cabang dan malu termasuk cabang keimanan. Kemudian yang keempat, di antara akhlak yang mulia adalah sifat ramah. Hendaknya seorang muslim bersifat ramah dan wajahnya berseri-seri ketika bertemu dengan saudaranya. Dia berusaha memberikan wajah yang enak dipandang mata, sehingga saudaranya merasa nyaman berada di sampingnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La taqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah engkau meremehkan satu kebaikan apapun, walau an talqa akhaka biwajhin talqin, meskipun dengan memberikan wajah yang ceria ketika bertemu dengan saudaramu. Jika seorang ini memiliki sikap yang keras dan kasar, maka orang-orang tidak merasa nyaman berada di sampingnya, sehingga orang-orang akan pergi meninggalkannya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Kata Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat Allah engkau dapat bersikap lemah lembut terhadap mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min haulik. Seandainya engkau bersikap keras dan kasar, niscaya mereka akan menjauhkan diri dari dirimu. Kemudian yang kelima, sahabat kreatif yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk akhlak yang mulia adalah berkata yang baik dan santun. Seorang muslim hendaknya baik dan santun dalam pembicaraannya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Berkata yang baik dan lembut merupakan amalan yang ringan, yang menyejukkan pendengaran dan akan mendatangkan banyak kebaikan. Sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, "Bunayya, innal birra syai'un hayyinun, wajhun taliqun, walisanun layyinun." Seorang penyair pernah mengatakan, "Anakku, sesungguhnya kebaikan merupakan perkara yang mudah, wajah yang berseri-seri dan tutur kata yang lembut." Itu sudah termasuk kebaikan. Wajah yang berseri-seri, berkata yang baik dan santun tidak membutuhkan modal, sehingga itu mudah untuk dilakukan oleh seseorang.
Sedangkan perkataan-perkataan yang buruk terkadang akan mendatangkan keburukan bagi pelakunya. Bahkan terkadang ucapan yang buruk itu bisa menjerumuskan pelakunya ke dalam jurang neraka. Wal'iyadzubillah. Kemudian yang keenam, di antara akhlak yang mulia adalah berkata jujur. Berkata jujur maksudnya adalah berkata sesuai dengan kenyataan yang ada. Sifat kejujuran akan mendatangkan kebaikan bagi pelakunya dan akan mengantarkan pelakunya ke dalam surga. Sebaiknya, sikap dusta akan menunjukkan kepada keburukan dan akan mengantarkan pelakunya ke dalam neraka. Tidaklah ada seorang yang terbiasa jujur sehingga Allah pun menganggapnya sebagai orang-orang yang jujur. Sebaliknya, tidaklah ada orang yang dia itu dusta, senantiasa berdusta dalam perkataannya, kecuali akan ditulis sebagai seorang pendusta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba siddiqan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan akan mengantarkan ke dalam surga. Tidaklah ada seorang laki-laki yang dia senantiasa jujur dalam ucapannya sampai ditulis baginya bahwa dia adalah seorang yang jujur. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilal nar, wa innar rajula la yakdhibu hatta yuktaba kadzaban. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kedustaan, sikap dusta akan mengantarkan kepada keburukan dan keburukan akan mengantarkan pelakunya ke dalam neraka. Tidaklah ada seorang laki-laki yang senantiasa dia berdusta dalam ucapannya, kecuali dia akan ditulis baginya sebagai seorang pendusta. Dan dusta adalah salah satu ciri dari sifat-sifat munafik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ayatul munafiki thalathun, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ciri orang munafik itu ada 3. Kalau dia berkata maka dusta, kalau berjanji mengingkari, dan jika dipercaya dia berkhianat. Sahabat kreatif yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya di antara akhlak yang mulia adalah dermawan. Seorang muslim hendaknya bersikap dermawan terhadap muslim yang lainnya. Dia suka berbagi, suka memberi kepada muslim yang lainnya. Sebagaimana ini adalah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang sangat dermawan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khairi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Kemudian yang berikutnya, di antara sikap yang termasuk akhlak mulia adalah membantu saudara yang membutuhkan. Seorang mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya itu seperti satu tubuh yang saling membantu, saling menolong antara satu dengan yang lainnya. Dan seorang mukmin yang bersedia membantu saudaranya yang sedang memerlukan bantuannya, maka Allah akan membantunya ketika nanti ia ditimpa dengan kesulitan dan kesusahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan senantiasa membantu seorang hamba selama ia suka membantu saudaranya. Yang berikutnya yang ke-9, di antara akhlak mulia adalah mendahulukan kepentingan orang lain. Di dalam perkara-perkara dunia, maka seorang muslim hendaknya mendahulukan saudaranya daripada dirinya sendiri. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Mereka lebih mengutamakan orang lain meskipun diri mereka membutuhkan. Kemudian yang terakhir, sahabat kreatif yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara
akhlak yang mulia adalah tidak mengganggu orang lain. Hendaknya seorang muslim berupaya untuk tidak mengganggu manusia yang lainnya, baik itu berupa ucapan maupun perbuatan, terutama terhadap orang-orang dekatnya, kepada keluarganya, saudaranya, sahabatnya, maupun tetangganya. Sehingga kehadirannya tidak mengganggu orang lain, sehingga kehadirannya ditunggu oleh orang lain karena tidak pernah membuat sakit hati orang-orang yang ada di sekitarnya. Suatu ketika ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, orang ini mengatakan, ayyul muslimina khairun? Wahai Rasulullah, muslim apakah yang baik itu? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yaitu seorang muslim yang lainnya tidak terganggu dengan lisan dan tangannya. Inilah sahabat kreatif 10 akhlak yang mulia. Semoga kita dimudahkan untuk memahaminya dan kita diberikan taufik untuk bisa mengamalkannya. Akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa membukakan hati kita dengan jalan-jalan kebaikan, membimbing hati kita kepada jalan-jalan kebenaran dan istiqomah di atasnya. Kita akhiri, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.